Mengenai video Tengku Habibie, yaitu tentang beliau bertanya kepada Abu Tumin pada ketika Abu Tumin mengaji Darussalam. Abu Tumin mengatakan kepada Tengku Habibie, Abuya Profesor berumur 24 tahun, Abuya Amran berumur 4 tahun. Begitu yang disampaikan oleh Tengku Habibie dalam video tersebut. Maka dari segi profil kelahiran kedua Abuya ini, Abuya Profesor lahir pada tahun 1936, sedangkan Abuya Amran lahir pada tahun 1947. Maka berkisar jarak umur berarti 11 tahun, bukan 20 tahun. Itu mengenai umur kelahiran. Kita tidak tahu siapa yang berdusta di dalam video itu, apakah Tengku Habibie, apakah itu Abu Tumin, yaitu tentang kelahiran, tentang jarak umur dua Abuya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ni'matan katsiran. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, barusan ada orang yang mengirimkan pemberitahuan kepada saya tentang video dari Al-Mukarram yang mulia Tengku Yusri bin Amran Wali, terkait tentang masalah bahawa ada orang yang menyampaikan atau seseorang memberitahu mengenai umur Abuya Muhyiddin dengan umur Abuya Amran saat mereka hidup bersama Al-Mukarram Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Ada dua hal yang ingin saya tanggapi di sini. Pertama, Tengku Yusri berkata bahwa sebenarnya umur antara almarhum Abuya Muhyiddin dengan Abuya Amran itu berbeda 14 tahun. Jadi beliau mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan, bahwa umur antara almarhum Abuya dengan Abuya Muhyiddin dengan Abuya Amran adalah selisih berbeda 4 tahun, itu salah. Menurut Tengku Yusri, Wali katakan kepada saya, memang itu salah besar. Bahwa jarak antara almarhum Abuya Muhyiddin dengan Abuya Amran itu, yang saya katakan 4 tahun itu, selisih bedanya salah menurut beliau. Tapi di dalam beberapa ceramah yang jamaah katakan bertanya kepada saya dan saya menjawabnya, itu sama sekali saya tidak merubah atau mengubah, menambahi atau mengurangi apa yang saya katakan terkait tentang Abuya Amran dan Abuya Muhyiddin Wali. Dalam hal ketika mereka berdua masih ada Abuya Muda Wali, itu murni yang saya ambil dari murid tertua Abuya Muda Wali, yaitu Abu Muhammad Amin atau Abu Tumin. Saya ingin katakan bahwa tanggapan saya yang pertama, ya ingin saya maksudkan dalam setiap ceramah saya, dalam setiap kajian saya itu, bahwa saya ingin sampaikan sebenarnya umur almarhum Abuya kita, Abuya Muhyiddin dengan Abuya Amran Wali itu 4 tahun selisih berbeda, bukan pada umurnya, tapi belajar kepada Abuya Muda Walinya. Demikian dikatakan oleh Abu Tumin. Jadi saya teringat kata Abu Tumin, beliau menyaksikan sendiri, karena beliau wajib kita ambil pendapatnya karena itu mutabiqan lil waqi'. Jadi kejadian yang dialami itu, kalau jika kita melihat langsung ya dalam sejarah atau perjalanan itu wajib kita ambil karena mutabiqan lil waqi'. Maka oleh kerana itu Abu Tumin katakan tamat mahalli Abuya Muhyiddin Wali itu umur 24 tahun.
Sedangkan masa belajar Abuya Amran dengan Abuya Mudawali umur 4 tahun. Jadi saya ingin tegaskan, di sini bukan saya katakan bahawa selisih perbezaan umur antara Abuya Muhyiddin Wali dengan Abuya Amran itu 4 tahun, bukan itu. Yang ingin saya katakan adalah belajarnya kedua ulama ini kepada Abuya Mudawali itu Abu Amran 4 tahun belajar sama Abuya Mudawali, Abuya Muhyiddin belajar kepada Abuya Mudawali sampai umur 24 tahun. Maka saya luruskan. Jadi di sini ingat baik-baik, termasuk jamaah non MPTT dan jamaah MPTT didengarkan baik-baik. Saya ingin katakan bahawa lebih banyak umur Abuya Muhyiddin belajar kepada Abuya Mudawali daripada Abu Amran. Ingin saya luruskan pertama. Yang kedua, saya ingin katakan, saya ingin tanggapi bahawa di akhir video Tuku Yusri mengatakan mungkin antara kedua orang ini ada yang berdusta. Jadi artinya beliau katakan entah sayakah berdusta, entah Abu Tumin yang berdusta. Ketika Tuku Yusri mengatakan saya berdusta, saya menolak dan saya tidak terima, karena saya ini mengambil, menukil, tidak mengubah, tidak memendekkan, tidak meringkas sedikit kata pun dari Abu Tumin. Maka tak cocok dikatakan saya pendusta. Ya. Kemudian yang kedua, dia katakan bahawa mungkin juga Abu Tumin berdusta. Saya kira ini juga tidak cocok. Pertama, tidak ada adab kita kepada guru daripada murid Abuya Mudawali kita katakan berdusta. Itu tak cocok, secara adab itu tidak cocok. Maka kita selalu menghafal bahawa al-adabu fawqal ilmi itu adalah kaedah yang sudah terkenal di kalangan para penuntut ilmu. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka tak pantas kita katakan Abu Tumin berdusta. Yang pertama, kenapa kita tak pantas mengatakan Abu Tumin berdusta? Karena Abu Tumin langsung menyaksikan kejadian itu, sedangkan kita belum ada. Maka saya ingin sarankan kepada Tuku Yusri, marilah kita bertabayun. Datang ke Abu Tumin dengan baik, belajar, bertanya, dan duduklah dengan para ulama-ulama yang memang langsung belajar dengan Abuya Mudawali Al-Khalidi. Jadi saya ingin sampaikan dalam video ini, mohon didengarkan baik-baik. Pertama, saya ingin tanggapi bahawa sebenarnya saya bukan membedakan jarak umur Abuya Muhyiddin dengan Abuya Amran, tapi yang saya katakan adalah masa belajarnya. 24 tahun masa belajar Abuya kita dengan Abuya Mudawali, umur 4 tahun masa belajarnya Abuya Amran dengan Abuya Mudawali. Yang kedua, tolong jangan sebutkan dusta, berbohong atau mungkin kata-kata lain dalam hal ini khususnya. Kalau lain mungkin saya tidak tahu. Dalam hal ini khususnya kepada saya. Kenapa saya tidak mengurangi, tidak menambahi? Karena saya menukil. Saya menukil. Yang kedua, tentu kita tak pantas mengatakan guru kita Abu Tumin Memlahdi itu berdusta. Walau hanya ihtimal masih. Belum kita meyakinkan. Belum kita anggap kebohongan itu dalam hal yakin. Tapi dalam hal dhan atau waham itu saya rasa belum ada adab kita terhadap guru. Saya ingin sarankan kepada Tuku Yusri, kepada yang lain-lainnya, non-MPTT dengan MPTT, marilah kita bertabayun. Jikalah kita berselisih, Al-Quran mengajari kita fa'in tanaza'tum syai'in farudhu ilallah wa rasul. Kalau kita berselisih, maka kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, idza ahadu mukhtilafan, jika engkau berbeda pendapat, maka fa'alaikum bisawadil a'zam, pilihlah mana yang mayoritas. Pesan Nabi. Hadis ini hadis dhaif, tapi memiliki banyak riwayat menjadi hadis hasan. Hadis riwayat daripada Imam Ibnu Abbas, Imam Ibnu Mas'ud, pada makna yang sama namun berbeda lafaz. Maka alangkah berbahagianya, indahnya kita itu bersatu. MPTT, non-MPTT saling menghormati. Maka kita mari kita bertabayun, duduk dengan para alim ulama, bermusyawarah dan saling tukar pendapat dan mengambil pendapat mana yang lebih banyak. Pesan Nabi Muhammad SAW, kalau lebih banyak pendapat yang sebelah kanan, maka kita ambil yang kanan. Kalau lebih banyak daripada yang kiri, kita ambil yang sebelah kiri. Tentu dua pendapat ini adalah pendapat yang baik, bukan pendapat antara baik dan buruk. Maka saya tak pantas berlama-lama saya berbicara. Saya ingin luruskan dua hal itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan salam ta'zim saya kepada seluruh jamaah non-MPTT dan kepada
jamaah PTT. Mudah-mudahan kita semua bersatu dalam menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tentunya ajarkanlah orang-orang awam tentang syariat. Jangan terlalu naik kepada hakikat. Ada masanya mereka belajar hakikat. Maka oleh kerana itu, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usikum bi nafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.